Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Latihan Coding bareng Risma. Oke, pada video kali ini aku mau bahas tentang program Python khususnya untuk membuat luas dan juga keliling lingkaran. Mungkin kita udah nggak asing ya dengan luas dan keliling lingkaran, tetapi kalau misalnya untuk dibuat ke dalam kode Python, kira-kira bakal jadi gimana ya? Kebetulan di program studi pendidikan komputer, itu di program studi aku, bahasa pemrograman untuk semester 1 yang kami gunakan itu adalah Python. Jadi di sini aku mau berbagi ilmu kepada adik-adik tingkatku di bawah nih, yang sekarang juga lagi pakai program Python. Gimana kalau misalnya ada tugas membuat luas dan juga keliling lingkaran, nggak usah bingung-bingung, ikutin aku sampai habis. Oke, yang pertama-tama, di sini kita sudah punya file. Di sini aku kasih nama luas dan juga keliling lingkaran.py. Karena kita menggunakan bahasa pemrograman Python, maka ekstensinya .py. Kalian yang belum punya file ya bisa dibuat, caranya gampang. Tinggal kita di sini tambahkan. Kemudian buat file baru. Kalau di sini aku luas dan keliling lingkaran.py. Kemudian enter, maka akan langsung jadi file barunya. Karena ini aku sudah ada, jadi aku nggak perlu ya. Oke, balik lagi ke sini. Tadi kita mau membuat program untuk menghitung luas dan juga keliling lingkaran. Maka kita akan membuat dua fungsi, yaitu fungsi luas dan juga fungsi keliling. Yang pertama, fungsi di Python kita menggunakan def. Jangan sampai lupa ya. Kemudian untuk yang pertama kita buat untuk fungsi luas lingkarannya dulu. Maka di sini aku buatnya luas underscore lingkaran. Kemudian untuk menghitung luas dan juga keliling, kita perlu apa aja? Yang pasti kita perlu jari-jarinya, kemudian perlu pi-nya. Jadi kita di sini masukkan dua parameter, yaitu r atau jari-jari, kemudian pi. Jangan lupa titik 2 enter. Di dalam fungsi ini, kita mau mengembalikan nilai si luas lingkaran itu. Jadi di sini kita bisa mengembalikan nilai dari si luas lingkaran ini. Caranya gimana? Yaitu kita pakai return. Return, apa nih yang mau kita kembalikan? Luas lingkaran. Maka kita masukkan rumus luas lingkaran ke dalam fungsi luas lingkaran. Rumusnya itu adalah pi kali r atau r kuadrat ya. Oke. Ini kita sudah punya satu fungsi untuk menghitung luas lingkarannya dengan parameter jari-jari dan juga pi-nya. Kemudian kita mau bikin apa lagi? Yaitu keliling. Maka kita bikin fungsi yang sama, yaitu keliling lingkaran. Untuk menghitung luas dan keliling kita sama-sama menggunakan jari-jari ya, dan itu aku mau jari-jarinya tuh inputan dari penggunanya langsung. Jadi di sini kita juga pakai dua parameter, yaitu r dan juga pi. Titik 2 enter. Sama seperti luas tadi, untuk keliling kita mau mengembalikan nilai dari si keliling lingkarannya tersebut. Jadi di sini kita juga pakai return. Apa yang mau kita kembalikan? Yaitu nilai dari keliling lingkarannya tadi. Maka kita masukkan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 dikali pi kali r. Nah, sekarang kita udah punya nih fungsi luas lingkaran dan juga fungsi keliling lingkaran dengan parameter 2, yaitu jari-jari dan juga pi. Selanjutnya apa yang kita buat? Kita perlu membuat menu ya. Kenapa kita perlu membuat menu? Karena kita mau si pengguna ini memilih nih, mau menghitung luas atau keliling. Otomatis kita menggunakan percabangan di sana. Jadi kita memerlukan menu untuk memudahkan pengguna. Kita definisikan dulu si menunya tanpa parameter ya, karena kita nggak akan menggunakan parameter di menu. Di sini kita langsung buat simple aja, yaitu pakai print aja. Yang pertama, aku mau pilih
Operasi yang ingin dilakukan. Yang pertama, pilih operasi yang ingin dilakukan. Oke ya. Yang kedua, kita print lagi. Kita buat pilihannya di sini menunya. 1. Hitung luas lingkaran. Bikin lagi. Untuk menu yang kedua, yaitu hitung keliling lingkaran. Nah, sampai sini aja sebenarnya udah cukup nih. Cuman aku maunya nanti ketika program ini, untuk mengakhiri programnya maksud aku ya, itu menggunakan menu juga. Jadi di sini aku tambahkan satu menu lagi, yaitu menu 3 untuk keluar. Artinya ketika pengguna memilih keluar, maka program ini akan berhenti. Kayak gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita sudah punya menunya nih. Selanjutnya, apalagi yang harus kita buat? Yaitu kita bikin mainnya atau si inti dari program ini tadi. Di sini aku bikin dev main langsung aja. Kemudian aku maunya pi ini kan nilainya adalah konstan ya. Pi itu 3,14 atau kalau misalnya dalam pecahan 22/7. Kita untuk nilai pi-nya langsung definisikan saja, yaitu pi sama dengan 3,14. Tapi kalau misalnya kalian mau coba sendiri nih, inputan pi-nya itu juga dari pengguna, itu terserah. Tapi di sini aku pakainya yang langsung kita buatkan aja di dalam suatu variabel, supaya nilainya itu sama, yaitu 3,14. Selanjutnya, supaya program ini terus berjalan ya, di sini aku mau pakai while true. Kenapa pakai while true? Karena aku maunya program ini tuh berjalan terus sampai pengguna itu memilih untuk berhenti. Maka nanti di akhirnya itu akan kita kasih perkondisian supaya program ini bisa di-break berdasarkan inputan dari pengguna. Oke. While true. Di sini kita panggil menunya. Cara panggil menunya tadi tinggal kayak gini aja, kemudian kita kasih pilihan nih di sini. Pilihan sama dengan masukkan pilihan Anda. Biar gampang deh, 1, 2, atau 3. Kenapa di sini pilihannya? Karena pilihan ini akan muncul ketika programnya itu berjalan di main, bukan di menu. Jadi kita buat pilihannya itu di dalam main. Kemudian kita langsung masuk ke perkondisiannya. Yang pertama di sini pakai if. Jika pilihan sama dengan 1, artinya menghitung luas lingkaran ya. Sorry, kita nggak pakai kurung ya. Oke. Jika pilihan sama dengan 1, maka R ini jari-jari tadi ya. Karena kita mau jari-jarinya itu berdasarkan inputan pengguna, maka minta pengguna untuk memasukkan jari-jarinya. Kita pakai float karena angkanya koma ya. Kemudian input, baru masukkan nilai jari-jari lingkaran. Oke. Kita udah dapat nih untuk jari-jarinya. Kemudian untuk pi-nya sudah ada kan, kita definisikan di sini. Maka selanjutnya kita tinggal panggil si rumus luasnya tadi. Di sini aku mau masukkan ke dalam variabel aja deh. Variabel luas itu adalah memanggil si fungsi luas lingkaran. Dengan parameternya itu R dan P. Oke. Jadi nanti si luas ini itu berisikan fungsi luas lingkaran yang berisi parameter R, yaitu dari inputan pengguna tadi, dan juga P yang sudah kita definisikan di awal. Oke. Kemudian kita cetak hasilnya, yaitu print luas lingkaran dengan jari-jari. Nah, di sini aku maunya jari-jarinya itu adalah dari yang dimasukkan pengguna ya. Jadi di sini kita pakai
kurung kurawal, si R tadi adalah kurung kurawal lagi luas. Jangan lupa kita di depannya pakai F atau format ya. Jadi nanti nilai dari yang di dalam kurung kurawal ini itu adalah nilai yang berdasarkan variabel ini tadi. Itu adalah salah satu triknya ya, biar lebih memudahkan. Oke, jika pengguna memilih satu, maka masukkan jari-jari luasnya ini, kemudian print. Oke, menurut aku udah cukup sih. Kemudian untuk kondisi yang selanjutnya, kita pakai elif ya, else if. Jika pilihan pengguna itu sama dengan berapa sekarang? Oops, so yes. Sama dengan 2. Kalau 2 di sini artinya menghitung keliling lingkaran. Oke, sama seperti tadi. Kita bisa langsung copy aja ya biar cepat. Keliling lingkaran pun memerlukan jari-jari ya. Jadi ininya tetap, tapi di sininya itu kita ubah jadi keliling. Keliling, kemudian untuk fungsinya pun keliling. Dan parameternya sama. Kemudian di sini nih, tinggal ganti keliling lingkaran dengan jari-jari R adalah di sini adalah keliling. Cukup. Sekarang kita buat kondisi yang ketiga. Elif pilihan sama dengan 3. Pilihan 3 tadi itu untuk keluar ya. Jadi misalnya di sini itu kita langsung print aja, print program selesai. Terima kasih. Sampai sini cukup aja sih ya. Menurut aku kita udah sampai di pilihan ketiga. Maka kita masukkan lagi kondisi else-nya atau kondisi jika pengguna ini memasukkan inputan di antara di luar dari 1, 2, dan 3 maksud aku. Jadi di sini else-nya print kita masukkan kita tampilkan bahwa pilihan tidak valid. Pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Gitu cukup kali ya. Udah sampai sini kita keluar dari perulangan si if elif-nya tadi. Aku maunya ketika program ini satu kali jalan, itu bisa mengulang-ulang untuk menghitung programnya gitu. Jadi tidak cuman satu kali run, satu kali program selesai. Nggak gitu. Jadi makanya di sini alasannya kenapa kita pakai while true. Maka di sini di bawah else kita minta inputan dari pengguna, yaitu dengan variabel ulang yang mana isinya itu adalah input apakah Anda ingin menghitung lagi. Di sini kita bakal nanya apakah pengguna bakal hitung lagi atau enggak. Di sini bisa tinggal Y atau N. Y untuk yes, N untuk no. Paham ya? Nah, kemudian cara mengantisipasi supaya kan Python ini sensitif. Jadi huruf besar dan kecil itu berpengaruh. Maka langsung aja nih kita antisipasi di sini dengan menambahkan fungsi lower atau membuat semua inputan dari pengguna itu menjadi huruf kecil. Maka jika ulang tidak sama dengan Y, artinya di luar daripada Y lah, kita langsung print program selesai. Terima kasih. Sama kayak yang di else ini, di elif ini tadi. Kan sama-sama mengakhiri program. Tapi bedanya di sini kita kasih break. Artinya program langsung berhenti sendiri nih. Untuk mainnya udah selesai. Sekarang kita mau coba untuk panggil semuanya nih. Untuk manggilnya tinggal panggil aja fungsi mainnya, kemudian kita run. Coba kita lihat. Keluar ya di sini. Pilih operasi yang ingin dilakukan.
1 hitung luas lingkaran, 2 hitung keliling lingkaran, 3 keluar. Langsung masukkan pilihan Anda. Coba di sini aku mau 1, artinya aku mau menghitung luas lingkaran. Enter, masukkan nilai jari-jari. 10. Luas lingkaran dengan jari-jari 10 adalah 314,0. Oke, hasilnya bisa dicek sendiri ya. Kalau ini aku udah hitung benar sih 314. Kemudian dari program pun langsung menanyakan apakah Anda ingin mengulang lagi. Coba di sini kita tes pakai Y. Artinya aku masih mau ulang lagi nih. Oke, programnya jalan ya. Jadi di sini program masih terus berlanjut nih. Sampai coba kita pilih yang kedua. Masukkan lagi jari-jarinya 7. Maka kali lingkarannya adalah 49,96. Di sini aku mau langsung coba I deh. Tapi maksud aku ini tuh apakah berjalan si perkondisian else kita tadi. Kalau aku picik I, apa yang terjadi? Programnya langsung selesai. Kenapa? Karena di dalam ulang tadi itu kita membuat kondisi jika ulang itu tidak sama dengan Y. Jadi, apapun yang diinputkan oleh pengguna selama itu bukan Y, itu akan dianggap menyelesaikan program. Nah, tapi buat aku nggak masalah sih, karena kita di sini cuma mendefinisikan dari awal Y dan N. Artinya, pengguna itu hanya memasukkan kemungkinan besar Y atau N aja. Tuh. Oke, itu tadi adalah tutorial gimana cara menyelesaikan luas lingkaran dan juga keliling lingkaran menggunakan pemrograman Python. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini supaya aku bisa terus semangat untuk kasih tutorial-tutorial untuk kalian semua. Sampai jumpa, salam coding.